Video ini untuk mata kuliah dasar kesehatan masyarakat untuk topik sesi keselamatan dan kesehatan kerja. Diharapkan setelah mahasiswa menonton video ini akan dapat memahami peran K3 dalam kesehatan masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk sesi keselamatan kesehatan kerja ini, perkenalkan, saya Indri, saya dari Departemen K3 FKM UI akan menyampaikan materi tentang K3 ini dalam bentuk video. Topik bahasan yang akan saya sampaikan dalam sesi K3 ini yaitu terdiri dari sejarah dan perkembangan K3, pengertian K3, pengertian bahaya dan resiko, macam-macam bahaya di tempat kerja, manajemen resiko, dan yang terakhir adalah hierarchy of control atau tingkatan dalam pengendalian K3. Kita mulai dari yang pertama, sejarah dan perkembangan K3. Sejarah K3 dimulai pada saat era revolusi industri atau pada saat abad ke-18, di mana di sini adanya perubahan sistem kerja yang awalnya menggunakan tenaga manusia saja, kemudian berubah dengan adanya mesin-mesin industri, sehingga adanya pengenalan metode baru dengan mesin baru dan adanya pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, pekerjaan pun mulai diorganisasi berdasarkan keahlian-keahlian dari masing-masing tenaga pekerja. Oleh karena ini, muncul beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemajanan atau sumber bahaya pajanan ini berasal dari tempat kerja. Berkembang lagi pada saat era industrialisasi, di mana industri memang udah semakin meluas, banyak yang melakukan padat karya untuk memenuhi kebutuhan produk di pasar. Nah, dari sini perkembangan akan K3 pun juga semakin mengikuti dari perkembangan teknologi juga. Nah, di sini dikembangkan juga ada alat pelindung diri, adanya safety devices untuk mesin-mesin, ya, ataupun untuk alat-alat pengaman dari peralatan yang dipakai. Kemudian berkembang lagi searah dengan perkembangan bahwa K3 itu tidak cukup hanya di lantai produksi, tapi juga harus diterapkan dari awal proses bisnis, yaitu mulai dari input proses hingga ke output, selaras juga dengan banyak berkembangnya teori mengenai kecelakaan kerja, misalnya dari teori domino, dari teori loss quotient model, dan juga perkembangan dari manajemen. Nah, ini kita sebut sebagai era manajemen, ya. Maka berkembang pula K3, di mana K3 ini memang harus ada secara organisasi manajemen di suatu perusahaan. Nah, dari sini berkembanglah organisasi K3. Kenapa K3 itu perlu ada? Karena K3 ini penting untuk memenuhi hak asasi dari semua pekerja, di mana kita tahu memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ini termasuk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, artinya yang aman, yang sehat di tempat kerjanya. Kemudian K3 ini sudah banyak aturan perundangan yang berlaku di negara kita, maka perusahaan pun juga wajib untuk menerapkan K3 untuk memenuhi peraturan perundangan tersebut. Jadi karena ada aspek hukum atau ada aspek legalnya. Kemudian yang ketiga, untuk ekonomi, di mana K3 ini tujuannya untuk menghindari adanya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Maka dengan diterapkan K3 untuk mendukung berlangsungnya proses bisnis dengan baik untuk meningkatkan produktivitas, sehingga tujuan organisasi atau tujuan perusahaan pun akan tercapai, yaitu mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang dihasilkan. Ini adalah tujuan kita bekerja, memang tujuannya untuk mendapatkan produktivitas yang safe, di mana tujuannya, dampaknya adalah produktivitas akan berjalan dengan lancar atau target produktivitas akan tercapai dan kesejahteraan para pekerja pun akan tercapai. Nah, ini tidak akan terjadi jika pada saat kerja itu terdapat kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan maka
tujuan produktivitas yang safe ataupun produktivitas memenuhi target, kesejahteraan tadi juga akan terhindari. Kenapa ya? Kan pada saat kecelakaan proses produksi itu akan terhenti sementara atau kacau, dan kemudian kalau terjadi korban, apalagi korbannya adalah tenaga kerja yang memang handal, kompeten di bidangnya, maka perusahaan akan kehilangan satu tenaga kerja yang memang mumpuni di bidangnya, dan ini biasanya tidak tergantikan seperti itu, dan kemudian kerugian yang dialami oleh perusahaan pun besar. Nah, sehingga di sini safe production ataupun benefit production dan well-being yang tadi tidak akan tercapai. Oleh karena itu K3 memang menjadi penting. Nah, di sini ada fenomena gunung es untuk biaya kecelakaan, di mana biaya kecelakaan itu biasanya yang terukur hanya untuk medis, pengobatan, perawatan, kompensasi gaji ke karyawan ataupun ke keluarganya. Tetapi dari kecelakaan sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Makanya seperti fenomena gunung es, bagian yang di bawah itu, di bawah permukaan laut yang tidak terlihat, nah itu jauh lebih besar daripada yang terlihat, di mana ada biaya kerusakan properti. Kalau misalnya propertinya tidak diasuransikan ya, kerusakan produk, material, hambatan produksi, terus biaya legal hukum, kemudian biaya fasilitas perawatan gawat darurat ya, apalagi kalau misalnya terjadi kecelakaannya itu juga termasuk pencemaran lingkungan, maka yang dihadapin pun juga semakin banyak, misalnya tuntutan dari warga setempat ya kan, kemudian dari NGO, nah itu akan semakin banyak. Belum lagi untuk mengganti karyawan yang kompeten tadi yang misalnya menjadi korban ya kan, kita harus memulai lagi melakukan rekrutmen, seleksi karyawan baru, itu kan semuanya membutuhkan biaya ya kan. Terus kemudian otomatis berkurangnya hasil produksi dan citra dari perusahaan karena adanya kecelakaan. Kalau citra perusahaan turun itu biayanya memang tidak terukur ya. Nah, itu kerugian perusahaan kalau terjadi kecelakaan. Dimana di sini kita lihat dari piramida kecelakaan bahwa yang paling bawah dari piramida kecelakaan itu adalah kecelakaan yang sifatnya itu insiden atau yang banyak unsafe act ataupun unsafe condition, di mana biasanya di sini tidak terlaporkan oleh perusahaan. Padahal dari unsafe act ataupun unsafe condition ini bisa meningkat menjadi kecelakaan atau menjadi insiden yang near miss seperti itu ya, near miss. Jadi near miss itu ada accident-nya tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian. Nah, ini pun kalau dibiarkan maka bisa terjadi lagi dan bisa mengakibatkan entah itu accident dengan cedera ringan ataupun cedera berat ataupun hingga fatality. Memang dari jumlah yang fatality ataupun yang kecelakaan serius itu tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan yang near miss tadi ataupun yang unsafe act, unsafe condition. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa dalam piramida kecelakaan ini yang paling bawah di sini ini yang bisa dicegah terlebih dahulu ya kan. Kalau sudah tahu ini unsafe act, ini unsafe condition, sebelum terjadi accident, sebelum adanya kerugian, maka seharusnya segera dicegah, segera dihindari supaya tidak terjadi accident-nya. Misalnya di situ ada genangan air. Wah, ini kalau ada orang lewat kan bisa kepleset. Kalau kepleset apa resikonya? Bisa pingsan, bisa gegar otak dan sebagainya. Nah, sebelum itu terjadi, kalau tahu itu ada unsafe condition, maka bisa segera dicegah dengan dibersihkan tadi genangan airnya. Tujuan dari K3 itu sama seperti dalam Kesmas, yaitu preventif, promotif itu menjadi penting daripada kita melakukan kuratifnya. Nah, kalau di K3 daripada setelah terjadi kecelakaan baru kemudian kita lakukan program-program untuk perbaikannya, lebih baik kita mencegah dulu yang di bawah piramida tadi, yang paling bawah, hilangkan adanya unsafe act dan unsafe condition. Dari sini kita bisa lihat bahwa pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, berarti tujuan K3 memang untuk menghilangkan adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bagaimana? Yaitu dengan mengendalikan, meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima atau sesuai dengan standar yang diterapkan. Jadi bahaya
Jika bisa dihilangkan lebih baik, tapi jika tidak bisa, resiko dari bahaya tadilah yang diturunkan hingga menjadi resiko yang bisa diterima oleh pekerja, sehingga pekerja pun bisa bekerja dengan aman dan sehat. Nah, berarti tujuan K3 supaya pekerja ini bekerja dengan sehat, selamat, nyaman, produktivitas meningkat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerjanya. Tadi dibagi dua, kalau keselamatan kerja maka supaya selamat, tidak terjadinya kecelakaan ataupun injury di tempat kerja. Kalau kesehatan kerja maka tujuannya supaya sehat, tidak ada illness, tidak ada kesakitan di tempat kerja hingga terkena penyakit akibat kerja. Kerja yang optimal yang diharapkan supaya produktivitas pun meningkat. Jadi ruang lingkup K3 di sini terdiri dari adanya tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan kerja. Di mana di sini selama kerja kan pasti ada proses tenaga kerja selama bekerja menggunakan peralatan dan menggunakan material ataupun bahan yang dipakai selama kerja. Ya, dalam interaksi ketiganya ini pasti ada keselamatan yang mempengaruhi, ada kesehatan yang mempengaruhi, dan ada faktor lingkungan juga. Itu tadi dalam lingkup kecil dalam kerja di tempat kerja. Sedangkan K3 sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, sekarang perkembangannya sudah sampai ke manajemen. Nah, kalau sudah sampai manajemen berarti dari sisi organisasi K3 pun juga sudah harus berperan. Ya, dari yang lingkup kecil yang segitiga tadi di organisasi maka sudah harus mempertimbangkan sistem dalam organisasi sendiri, di mana sistemnya sini pasti akan mempengaruhi faktor eksternal dari organisasi, misalnya dari sosial, politik, konteks yang ada di negara ataupun di wilayah kerja organisasi tersebut. Ini akan mempengaruhi juga faktor K3-nya, misalnya seperti pandemi COVID seperti ini, di mana perusahaan harus melakukan physical distancing, mengatur jam kerja. Nah, ini kan otomatis akan mempengaruhi dari organisasi tersebut atau dari perusahaan ya. Oke, kita kurangin pekerjanya karena untuk mengatur physical distancing di tempat kerja. Ya kan nggak boleh deket-deket sekarang. Nah, berarti yang bisa masuk misalnya 50%. Nah, 50%-nya lagi dibuat dua kelompok nih ya, 50%-nya lagi masuk pada jam kerja yang berbeda. Ini bagaimana dampaknya ke K3? Berpengaruh tidak berpengaruh? Kenapa ya? Misalnya berarti dari sisi lingkungan, fasilitas itu akan beroperasi lebih lama terus menerus karena ada dua kelompok kerja. Kemudian dari sisi safety-nya bagaimana? Nah, berarti harus siap terus ini K3-nya. Nah, ini akan mempengaruhi, oleh karena itu perlu dikembangkan namanya ada yang protokol kesehatan COVID, kemudian ada protokol-protokol lainnya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di organisasi tadi. Jadi K3 itu sekarang tidak hanya yang sempit tadi, tapi juga dari organisasi manajemennya. Dan organisasi harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di dalam maupun yang ada di eksternal organisasi.